sini ada nggak teman-teman yang nggak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Oke, sebelum kita memulai bimbingan hari ini, boleh dong anak laki-lakinya memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa dimulai. Berdoa besar. Oke, terima kasih. Jadi topik kita hari ini adalah stop FOMO. Kira-kira ada yang ingat nggak topik kita minggu lalu sama Ibu apa? Sama berkitar. Oh iya, kalau boleh tahu ini topiknya apa? Namanya apa? Perilaku boros. Oh, perilaku boros. Oke. Jadi di sini masih ada yang ingat nggak materinya sebelumnya itu tentang apa dan apa itu perilaku boros? Ingat. Oke, nah Dila boleh dijelaskan? Jadi perilaku boros yang kemarin dibahas sama Ibu Lisa itu merupakan perilaku yang tidak baik, seperti tidak mengikuti pelajaran. Oke, bagus sekali. Nah, di sini topik stop FOMO ini sedikit banyaknya berkaitan ya dengan topik stop membolos atau perilaku membolos. Oke, jadi mau tanya nih, anak-anak sekalian tahu nggak sih apa itu FOMO? Belum ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ada sebuah kasus nih yang harapannya anak-anak bisa mengerjakan. Ini kan udah terbagi ya dari kiri ke kanan. Jadi Ibu angkat yang di kelompok 1, yang sebelah kanan Ibu kelompok 2. Di sini Ibu kasih kertas ya. Nanti perwakilan kelompok bisa maju untuk menjelaskan jawaban diskusi dari tiap-tiap masing-masing kelompok. Oke, jadi di sini kasusnya itu Angel adalah seorang siswi SMA kelas 11 yang aktif menggunakan media sosial. Setiap kali membuka Instagram, TikTok, atau Twitter, ia selalu melihat teman-temannya sedang melakukan aktivitas menyenangkan seperti berlibur ke tempat-tempat eksotis, menghadiri acara keren, atau membeli barang-barang baru yang sedang tren. Hal ini membuat Angel merasa tertinggal. Bahkan ketika dia tahu bahwa ia tidak benar-benar tertarik dengan beberapa hal tersebut, namun perasaan ketinggalan dan rasa khawatir akan kehilangan momen-momen sosial membuat Angel merasa harus ikut serta meskipun itu hanya untuk menjaga citra dirinya di media sosial. Semakin sering Angel membuka media sosial, semakin besar pula perasaan FOMO yang ia rasakan. Meskipun ia memiliki kegiatan positif di sekolah dan hobi yang ia senangi seperti bermain musik dan membaca buku, ia masih tidak puas dan cemas karena tidak memiliki pengalaman atau pencapaian yang sama dengan orang lain yang ada di media sosial. Suatu hari, Angel merasa stres karena harus membeli barang-barang baru untuk mengikuti tren yang atau merasa harus pergi ke tempat yang populer agar tidak tertinggal. Ia pun mulai merasa kurang percaya diri dan merasa kehidupan tidak sebaik yang terlihat di media sosial. Nah, pertanyaannya, yang pertama, apa yang akan terjadi kepada Angel jika ia terus-menerus melakukan perilaku FOMO dan memberikan solusi terbaik untuk Angel? Yang kedua, apa dampak jangka panjang yang akan Angel dapatkan? Oke, silakan dijelaskan. Boleh.
dua ini. Ya sebelah kiri pokoknya satu. Baik, Ibu bisa menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang akan terjadi kepada Angel jika ia terus-menerus melakukan perilaku FOMO dan memberikan solusi terbaik untuk Angel. Dan yang akan terjadi pada Angel jika ia terus melakukan FOMO itu, dia akan terus merasakan cemas atau takut ketinggalan tren. Kemudian dia juga akan mengalami stres. Kemudian untuk solusi terbaik untuk Angel itu Angel belajar memanajemen diri dan juga belajar gaya hidup sehat dan juga iman. Kemudian yang kedua, apa dampak jangka panjang yang akan Angel dapatkan? Yang pertama itu sulit mengatur diri dan juga yang pastinya jika Angel ini terus mengikuti tren-tren itu dia akan boros, kemudian dia akan merasa cemas mental. Bentuk tangannya untuk nak kerja. Selanjutnya apa dong? Ini sebelumnya izin saya menggunakan berita musim hujan karena pertanyaan. Jadi saya mewakili kelompok dua yang dari kelompok kami, apa yang akan terjadi pada Angel jika ia terus-menerus melakukan perilaku FOMO dan memberikan solusi terbaik untuk Angel? Dapat dari kelompok kami yang pertama, akan kehilangan jati dirinya dan juga Angel akan mengalami kecemasan berlebihan dan membuat dia terus-menerus jauh dari jati dirinya. Solusi dari kelompok kami, Angel harus menjauhi segala hal yang akan membuat dia FOMO dengan cara yang pertama, selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki tanpa melihat orang lain. Yang kedua, Angel bisa konsultasi ke guru BK mengenai apa saja dampak FOMO dan akibat negatifnya agar Angel bisa tahu dan menghindari FOMO. Yang kedua, apa dampak jangka panjang yang akan Angel dapatkan? Dapat dari kelompok kami, dampak psikologi dan gangguan kecemasan berlebihan. Ya, terima kasih Mas. Bentuk tangannya Pak. Jadi kita tadi sudah mengerjakan dua kasus ya. Sebenarnya Ibu kalau bahas materi kita tentang FOMO. Apa sih itu FOMO? Jadi FOMO atau fear of missing out adalah perasaan khawatir atau cemas karena merasa kita tertinggal atau tidak ikut dalam sesuatu hal yang sedang populer atau menyenangkan. Biasanya perasaan ini muncul karena melihat teman-teman atau orang lain di media sosial sedang melakukan hal yang seru atau mendapatkan pengalaman yang kita anggap lebih baik. Dan kita merasa seolah-olah kita kehilangan kesempatan yang sama. FOMO sering membuat kita merasa ingin ikut serta meskipun kita sebenarnya tidak tertarik atau tidak mampu melakukannya. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri FOMO. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu ciri-ciri FOMO? Apa aja? Boleh ada yang tahu? Tidak tahu. Boleh silakan Kak Nadia. Biasanya FOMO itu selalu ikut-ikutan orang Ibu, misal di dan itu lagi heboh beli permen medali dan sebagainya itu dan juga. Oke, nah orang dulu kenapa dia? Jadi di sini ada 4 ciri-ciri FOMO. Yang pertama itu merasa cemas dan gelisah. Nah, seseorang yang perilaku FOMO ketika dia melihat teman-temannya update media sosial, membeli barang-barang baru, terkadang dia tuh akan merasa cemas dan gelisah. Sebenarnya itu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, seseorang yang dengan perilaku FOMO tadi biasanya selalu membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kayak temennya nih, dia nih lebih baik dari aku, lebih cantik dari aku, kayak tasnya lebih bagus lah dari aku gitu contohnya. Yang ketiga itu keinginan untuk selalu tahu. Nah, biasanya kan di media sosial kayak TikTok, Instagram itu banyak update-update berita terbaru kan, kayak kasus-kasus terbaru. Nah, biasanya orang-orang dengan perilaku FOMO ini cenderung akan lebih ingin mencari tahu, kayak menggali-menggali informasi yang terkait dengan update terbaru. Yang keempat itu mengabaikan prioritas pribadi. Nah, orang FOMO ini biasanya sering membeli sesuatu hal yang tidak sesuai kebutuhan tanpa mempertimbangkan apa sih kebutuhan dia yang terlebih dahulu yang harus didapatkan. Selanjutnya itu jenis
jenis-jenis atau macam-macam perilaku FOMO. Nah, di sini ada yang tahu lagi nggak apa itu jenis-jenis perilaku FOMO? Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Di sini ada 4 juga jenis-jenis atau macam-macam perilaku FOMO. Yang pertama itu sosial FOMO atau FOMO sosial. Nah, di sini contohnya itu seperti seseorang yang dengan perilaku FOMO itu melihat teman-temannya main atau berkumpul, pergi kemana, pergi situ. Nah, dia cenderung akan merasa iri. Nah, yang kedua itu kultural FOMO atau FOMO budaya. Nah, contohnya itu seperti ada musik terbaru, ada tren terbaru kayak kalau sekarang itu kan lagi marak-maraknya K-pop ya. Nah, jadi orang-orang dalam FOMO ini biasanya cenderung ikut-ikutan kayak ada konser Blackpink, ikut-ikutan padahal dia sendiri itu nggak terlalu tahu. Nah, yang ketiga itu digital FOMO atau FOMO digital sosial media. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi digital FOMO ini atau sosial media ini yang paling banyak, yang paling awam kita ketahui sekarang, seperti kayak di media sosial melihat teman-temannya update sana sini, jadi cenderung ikut-ikutan biar kayak kelihatan di depan orang-orang lain gitu. Yang keempat itu finansial FOMO atau FOMO finansial. Nah, FOMO finansial ini kayak contohnya itu kayak teman-temannya beli barang baru dia ikutan, teman-temannya beli apa tas mewah, tas apa dia ikutan gitu. Nah, setelah itu mengapa sih FOMO bisa terjadi? Nah, pengaruh yang pertama itu ada 4 faktor. Yang pertama, pengaruh media sosial. FOMO sering dipicu oleh media sosial, di mana orang membagikan momen terbaik mereka seperti liburan atau pencapaian yang menciptakan kesan kehidupan yang sempurna dan menyenangkan. Yang kedua itu perbandingan sosial. FOMO ini sering muncul karena perbandingan sosial, di mana kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang kita lebih sukses atau lebih menarik. Yang keempat itu faktor tekanan sosial. Banyak orang, terutama remaja, merasa dorongan kuat untuk diterima dalam kelompok sosial mereka itu ketika mereka melihat teman-teman mereka melakukan sesuatu hal yang menarik atau sedang mengikuti tren. Mereka merasa terpaksa untuk ikut agar tidak dianggap out of the law atau ketinggalan zaman. Faktor yang keempat itu rasa tidak puasan dengan diri sendiri. FOMO seringkali berasal dari rasa tidak puas dengan kehidupan kita sendiri. Jika kita merasa bahwa kehidupan kita tidak sebaik orang lain, kita lebih cenderung khawatir atau cemas bahwa kita kehilangan peluang untuk kesenangan yang meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, di sini ada dampak FOMO. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu mengganggu kesehatan mental. FOMO dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak cukup baik. Ketika kita terus-terus merasa khawatir tentang tertinggal, itu dapat mengurangi rasa percaya diri dan meningkatkan perasaan cemas. Yang kedua itu mengurangi kepuasan diri. Terus menerus membandingkan diri dengan orang lain dapat mengurangi rasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Itu yang ketiga menurunkan kualitas hidup. Fokus pada apa yang dilakukan orang lain seringkali mengalihkan perhatian kita dari kebahagiaan dan pencapaian pribadi. Nah, setelah itu cara mengatasi FOMO. Kan kalian tadi sudah tahu kan apa itu FOMO, benar? Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih apa cara untuk mengatasi FOMO? Tadi kan sudah dijelaskan kan kelompok. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak? Boleh silakan Aska. Kalau Aska lebih bersyukur dengan apa yang dimiliki, jadi tidak usah ikut apa yang orang lain lakukan. Oke, betul. Tenang dulu sebentar. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Gila, bukan dari tahu. Oh, boleh silakan Kak Dewa. Cara mengatasi FOMO ya, Bu? Iya benar. Mungkin dengan menjarangkan untuk membuka media sosial, Bu. Jadi jangan sering-sering melihat TikTok, barang-barang ataupun yang lain. Boleh sih melihat barang-barang yang lain, tapi seharusnya membeli yang kebutuhannya, yang menjadi prioritasnya. Yang cuma untuk ikut-ikutan, mending uangnya disimpan untuk keperluan yang lain. Oke, bagus sekali. Jadi di sini ini Ibu akan menjelaskan mengenai cara mengatasi FOMO. Itu ada 6 ya. Yang pertama itu mengurangi waktu media sosial. Nah, seperti kata Abdullah tadi, kita
jam, kita bisa mengurangi ke 4 jam atau 3 jam saja. Yang kedua itu berfokus pada kebahagiaan diri sendiri. Jadi di sini kita bisa mengurangi untuk tidak terlalu melihat orang lain. Benar kata Aliska tadi, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya dan tidak ikut-ikutan orang lain. Yang ketiga itu rasa syukur. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Yang keempat itu fokus pada tujuan pribadi. Nah, sebenarnya kan seperti kita sekolah sekarang, kita punya tujuan kan, kemana sekolah, lanjut kuliah atau apa-apa. Nah, kita bisa berfokus pada tujuan kita dan tidak bisa memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan tidak kita butuhkan. Yang kelima itu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Balik ke poin yang 2 dan 3 itu, kita lebih bisa masih bersyukur, mencintai diri sendiri dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang keenam itu ciptakan kegiatan yang bermakna. Nah, di sini kata bermakna itu sama dengan ciptakan kegiatan yang positif. Misalnya kita bisa melakukan hobi-hobi kita, berkumpul bersama keluarga, atau juga bisa kumpul dalam ibadah nih, gitu. Nah, di sini ibu nanya, sebenarnya FOMO itu negatif atau positif? Ada yang negatif, ada yang negatif. Oh, jadi emang ada FOMO positif? Ada. Ada yang mau mengatakan? Boleh silakan ada yang Kalau dari yang saya lihat dari media sosial terutama TikTok ya Bu ya, salah satu FOMO yang bernilai positif itu contohnya kan FOMO lari. Oh, iya. Tapi tetap aja Bu, sebagian orang tuh ada yang memang ikutan FOMO dan ikut lari, tapi ada juga sebagian orang yang pakai Strava, tuh pakai joki Strava Bu, jadi larinya tuh bohongan, orang lain depan. Untuk mitigasi ya? Iya. Oke. Yang lain ada yang silakan ada ya? Lagi kita melihat seperti semuanya itu mereka dia positif terus yang bisa kita lihat sendiri di media sosial terutama itu platform TikTok itu kemarin itu pernah FOMO banyak orang yang apa sih makan makan sayur-sayuran dan buah-buah yang pakai yogurt dan apa sih mayones apa itu. Nah ini kan secara tidak langsung juga bagus untuk kesehatan tubuh gitu. Oke. Nah, ada yang lain? Ada lagi? Oke, cukup. Jadi benar, FOMO itu ada positif dan negatif. Nah, di sini kita bisa menilai FOMO itu dengan pandangan kita sendiri. Namun biasanya kan kalau misalnya kita nyari kata-kata FOMO nih di Google, pasti keluar itu banyak kan negatif ya. Padahal sebenarnya kata FOMO ini lebih banyak positif juga, seperti ketenangan tadi, seperti berolahraga, makan makanan, begitu. Terus misalnya kayak FOMO tentang kan tadi sebelumnya kan ada kayak kegiatan tulang yang class of championship. Nah, di situ banyak kan yang FOMO. Nah, dari situ tuh kita bisa termotivasi untuk menjadi kayak pemain-pemainnya, bisa lebih belajar gitu. Jadi lebih bisa termotivasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Boleh silakan ada itu. Ibu terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin ditanyakan itu Bu, tadi kan ada salah satu cara menghindarinya itu dengan cara membatasi bermain sosial media. Nah, tapi bagaimana Bu? Karena kita sekarang tahu gitu ya, kalau betul sangat ketergantungan dengan media sosial. Pada kita melihat sosial media terus-menerus saja, terkadang kita masih sering ketinggalan info-info yang bermanfaat Bu. Nah, jadi maksud saya itu bagaimana caranya untuk menghindari FOMO ini, tapi kita tuh tetap bisa bersosial media dengan baik. Jadi maksudnya agar FOMO kita itu tuh tidak mempengaruhi kita terhadap penggunaan sosial media kita. Oke, baik sekali. Ibu jawab ya. Yang pertama itu kita bisa berfokus ke diri sendiri, kita bisa merasa bersyukur. Intinya kita bisa berfokus ke diri sendiri dengan apa yang harus kita capai, tidak ikut-ikutan. Yang kedua itu seperti bisa melakukan kegiatan lain selain di media sosial, bisa melakukan hobi kayak itu tadi kayak lari atau apa. Bisa juga berkumpul bersama keluarga kan. Nah, cara membatasinya yang terakhir itu kalau misalnya kita masih di umur, ada yang udah KTP semua nggak? Yang sudah ada yang ngomong. Nah, di sini kan kemarin itu lagi tren katanya Google Family. Jadi kita sebagai orang tua nih kan kayak semua mau menikah kan. Nah, nanti bisa pakai cara ini. Kalau
10 malam HP-nya udah dikumpul, atau enggak misalnya kalau udah batas waktu itu, jadi aplikasi media sosial tuh akan dengan otomatis nggak bisa dibuka gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengurangi media sosial untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Oke, bagaimana nih Pak? Yang lain ada yang ditanyakan? Boleh silakan Kak Nadia. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang mau bertanya lagi? Boleh silakan Kak Nadia. Terima kasih Bu. Kan di tempat kan juga banyak Bu yang pemikiran itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di review itu misalnya bilang nge-review satu barang, terus juga itu kan lagi hype banget Bu, lagi rame. Nah, terus sebenarnya barang itu tuh bagus, jadi kita tuh harus FOMO atau kita harus beli sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang pertama itu Nak Nadia bisa memprioritaskan dengan kebutuhan. Bisa dipikir nih, barang itu butuh nggak sih? Kayak misalnya kalau mau beli tas yang lain itu masih ada, masih bisa dipakai, itu bisa nanti dulu. Jadi kita harus memprioritaskan tujuan utama kita, soal kebutuhan kita. Tuh, gimana Nadia? Ada lagi yang mau tanya? Ibu rasakan itu udah selesai ya, udah sampai ya? Iya. Oke, ada yang mau es bikin? Mau. Nah, di sini ibu mau tanya nih, ada nggak sih kalian ide es bikin dari kelas ini? Kayak permainan sebelum-sebelumnya? Kayak yang Ibu Miftah kemarin aja Bu, Oh, yang gimana tuh kalau boleh tahu? pagi, siang, malam, angin. Oke, nah di sini ibu ada pilihan nih, mau ngikutin es bikin dari Kak Nadia yang ibu kita, atau ibu ada ide es bikin lagi? Dari Ibu aja. Nanti kalau misalnya nggak seru kita ulang ya? Ya. Nah, di sini ada berapa orang lagi itu? 2, 4, 10, 11. Nah, di sini kan lagi kelas 10. Oke. Nah, di sini kan lagi kelas BK ya. Jadi itu tuh ada permainan. Nah, kayak ini kan temanya konselor kan dari BK, kayak misalnya konselor 1, konselor 2, selanjutnya muter dari sini sampai ke belakang. Coba itu Kak Puja boleh? Konselor 1, konselor 2, konselor 3, konselor 4, konselor 5, konselor 9. Oke, nah jadi cara bermainnya itu begini, ibu bakal sebut, misal ibu acak nih konselor 5. Nah, konselor 5 itu bakal nyebutin dia dulu baru ke orang lain. Jadi di sini tuh yang dinilai konsentrasi sama kecepatan. Mau dikasih contoh dulu atau langsung? Mau. Konselor 2, konselor 1, konselor 3, konselor 3, konselor 8, Konselor 8, konselor 9. konselor 9, konselor 1, konselor 1, konselor 7, Konselor 5, konselor 5. konselor 5, konselor 4, konselor 4, konselor 1, konselor 1, konselor 3, konselor 3, konselor 10, konselor 10, konselor 6, Konselor 6, konselor 2. konselor 2, konselor 5, konselor 5, konselor 1, konselor 1, konselor 8, Konselor 8, konselor 9. konselor 9. Oke, ini yang kalah Nak Dila ya. Nah, ibu minta itu ketika kalian jadi konselor tuh harus cepet, nggak harus mikir dulu gitu. Bisa? Ya bisa. Nah, kira-kira yang kalah mau dikasih hukuman atau enggak? Boleh. Cepet-cepetan ya. Konselor 3. Konselor 3, konselor 10, konselor 10, konselor 4, konselor 4, konselor 3, konselor 3, konselor 1, konselor 1, konselor 4, konselor 4, konselor 7, Konselor 7, konselor 6. Konselor 6, konselor 2. konselor 10, konselor 4, konselor 4, konselor 9, konselor 9, konselor 5, konselor 5, konselor 10, konselor 10, konselor 7, Konselor 7, konselor 1. konselor 1, konselor 5, konselor 5, konselor 4, konselor 4, konselor 7. Konselor 7, konselor 2. Oke, Nak Yandra ya. Mau satu aja atau
konselor 8. konselor 8, konselor 9. konselor 9, konselor 1, konselor 1, konselor 10, konselor 10, konselor 5, konselor 5, konselor 2, konselor 2, konselor 5, konselor 5, konselor 4, konselor 4, konselor 3, konselor 3, konselor 1, konselor 1, konselor 5, konselor 5, konselor 9, konselor 9, konselor 10, konselor 10, konselor 12. Oke. Ada yang kalah tadi boleh maju, ada yang depan. Boleh di depan. Nah jadi apa sih hubungannya? Nyanyi. Nyanyi. Tebak gaya bu. Boleh. Ada tebak gaya setuju? Menyanyi. Siapa yang mau tebak? Ya, Pak siapa? Kami yang tebak. Berarti kalau salah nembak ulang lagi ya? Boleh. Atau boleh itu apa yang mau Dari kami, dari kita aja. Iya, kayaknya. Yang iya, dari perwakilan kita yang saya mereka yang tebak. Apa itu? Ya betul. Oke, boleh. Kalau misalnya mereka juga salah menjawab gimana? Boleh lagi? Ya, jadi di sini Bunga minta perwakilan nih. Boleh nggak dia? Ada di tangan ya? Ya, seperti itu. Siap, teman-teman? Ya. Monyet panjang. Satu lagi. Ada lagi yang punya ide? Salah? Salah. Itu hukuman ya. Nyanyi. Silakan nanya kamu lagu apa? Ayo. Bapak ya. Keras kepala. Yang keras kepala. Puji-puji. Ya, puji-puji. Kamu nggak paham, yang lain aja. Oh ya udah, yang ini aja. Puja-puji tembang kata mata kita yang bicara selalu yang bersama akan kemana-mana. Puja-puji tembang kata mata kita yang bicara selalu yang bersama akan kemana-mana. Oke, selanjutnya ini ya, Ibu ada satu video nih. Jadi di sini Ibu mau meminta kalian menonton ini dengan cermat. Jadi Ibu meminta untuk kalian itu seolah-olah berada dalam posisi si Pomo ini. Oke?
menyampaikan pendapatnya tentang video tadi. Bagaimana cara dia keluar dari situasi FOMO dan apa sih yang dia rasakan tadi. Boleh silakan, ada yang mau mengajukan diri? Kalau enggak, ibu tunjuk nih. Boleh silakan, Kak Nadia. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mungkin yang dapat Nadia ambil dari video ini itu adalah dia mencoba menahan diri agar tidak ikut-ikutan, agar tidak FOMO juga dengan teman-temannya. Karena banyak tadi teman-temannya berpesta, teman-temannya juga apa sih, ada yang liburan. Nah, jadi dia tuh menahan diri dan bersyukur dengan apa yang dia punya agar dia tidak ikut-ikutan. Karena mungkin dia berpikir bahwa dia tidak tidak membutuhkan hal tersebut, gitu. Hanya sekedar keinginan semata saja. Oke, baik. Nah, misalnya si FOMO tadi itu makna dia, apakah dia akan menemukan solusi perkembangan diri atau ada solusi lain untuk mengatasi FOMO? Mungkin kalau misalnya dia ada di posisi tersebut, harus dilihat dulu Ibu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, harus melihat kebutuhan diri kita sendiri. Kalau misalnya memang kita butuh akan hal itu seperti liburan, kalau kita stres, terus kita butuh liburan yang seperti mungkin kalau kita harus itu. Tapi kalau misalnya kebutuhan itu di dalam diri tidak ada, mungkin hanya bisa melihat saja dan sudah biarkan mereka melakukannya, dan aku akan melakukan hal yang seharusnya aku lakukan. Tenang ya. Bakal satu lagi nih, ada yang mau mengajukan diri? Ariska, Bu. Boleh silakan, Ariska. Boleh Bu. Mungkin yang harus kita dapatkan dari video tadi, pertama-tama yang dilakukan oleh si FOMO ini yaitu menahan. Nah, karena dia itu juga merasakan bahwa dia itu sedang sangat lelah. Mungkin tadi dia pulang dari kerja atau dari mana, dan pas dia mau tidur atau istirahat, dia membuka HP dan dia melihat bahwa ada pesan dari temannya untuk dia mengajak happy gitu kan Bu, untuk ngajak liburan juga. Nah, awalnya dia menolak karena dia merasa sangat lelah. Nah, tapi ketika dia membuka media sosial yang lain, banyak sekali postingan-postingan yang menyebabkan dia itu labil Bu dengan sikapnya. Jadi saat dia menahan hal tersebut dan pelaku hal tersebut muncul terus, nah menyebabkan dia melakukan hal tersebut Bu. Nah, di akhir tadi Ariska melihat bahwa dia itu mendatangi temannya ke rumahnya, dan saat dia datang ke rumah temannya, tahunya temannya itu hanya duduk saja tanpa melakukan apapun. Nah, di situ mungkin dia merasa kecewa. Nah, mungkin itu saja yang Ariska lakukan dari dia. Kalau misalnya posisi itu Ariska, solusi apa yang mau Ariska lakukan untuk menahan perilaku FOMO? Kalau Ariska sendiri melihat keadaan Bu ya, kalau misalnya posisinya sedang sangat lelah seperti tadi, sepertinya Ariska tidak akan bisa menahan untuk ikut-ikutan. Jadi mending Ariska istirahat daripada melelahkan diri sendiri untuk hal yang duniawi. Oke, untuk Ariska. Oke, jadi tadi kan kita udah nyampe materi, udah membahas kasus, terus udah juga diskusi soal video kan. Nah, Ibu rasa semuanya udah paham kan tentang materi hari ini? Oke, jadi di sini aku mau ngasih kalian tes. Jadi boleh buka aplikasi Quizzes. Ini untuk kodenya ya. Oke.
pembahasan ibu tadi, itu adalah perasaan cemas atau takut yang muncul saat kita merasa ketinggalan sesuatu yang penting atau populer, seringkali dipicu oleh aktivitas di media sosial di mana kita terus-menerus melihat orang lain menikmati berbagai pengalaman. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi dari materi kita? Mereka kedua ibu saya itu. Oh boleh silakan Mak Sanjay. Ya. Jadi FOMO itu adalah perilaku yang mengikuti semua tren dulu, dan itu dampaknya bisa positif bisa negatif tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita lihat dari media sosial. Oke, bagus. Kita dulu. Sudah semuanya di sini sudah di akhir sesi. Ibu mau meminta nih, ada nggak yang mau menyampaikan pesan-pesannya setelah kita melakukan bimbingan hari ini? Boleh? Ada yang mau? Silakan, Mak Naifah. Terima kasih Ibu, jadi kegiatan hari ini sangat menarik, terus juga kami jadi tahu istilah FOMO juga mungkin misalnya kegiatannya bisa dilaksanakan terus Bu. Oke, boleh. Terima kasih Mak Naifah. Jadi, Mak Naifah boleh? Pesan yang saya dapatkan dari materi hari ini yaitu lebih bisa memahami apa itu FOMO dan juga agar kita bisa menghindari FOMO tersebut Ibu. Mungkin untuk pesannya sendiri untuk materi selanjutnya untuk materi selanjutnya kita materi lain lagi Ibu. Oke, terima kasih. Tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi di sini Ibu ada tugas nih mengenai evaluasi hasil dari bimbingan yang sudah kita lakukan. Nanti pas di rumah, Ibu bakal kirim link ke ketua kelas ya. Ketua kelasnya siapa? Yandra Bu. Oh, Yandra. Yandra Bu. Ibu kirim ya. Kalian bisa kerjakan. Nah, selanjutnya itu kalian masih mau nggak bimbingan sama Ibu? Mau. Oke, nah kira-kira apa nih kalian mintanya? Kami yang sangat sekali Ibu. Oke, boleh. Terima kasih sebelumnya. Oke, karena kita sudah di akhir sesi, ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Nah, sebelum menutup, boleh ada yang bisa bantu untuk memimpin doa? Kita pada teman-teman perlu kita lagi kegiatan ada kegiatan yang dapat bermanfaat dan Oke, sebelumnya Ibu ucapkan sebesar-besarnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah bisa hadir ya. Oke, jadi Ibu langsung tutup saja. Wassalamualaikum